siapapun presidennya nanti kita harus mengikuti. Karena 5 dari calon yang terbaik, ya 5 orang dari calon yang terbaik ini. 5, 6. Plus anaknya Pak Presiden itu. Oh. Kok aku ngomong terbaik rasanya kayak kangen. Kalau kenaikan dukungan terhadap Pak Anies itu menurut saya sih itu lumrah-lumrah saja. Biasa-biasa saja juga gitu. Yang naik ya biarlah naik gitu. Seperti juga yang berlalu biarlah berlalu. Mlaku-mlaku neng tunjungan, ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak ayo cak, golek kenalan cak ayu. Ngalor ngidul lewat toko ngumbah motor. Masih omong nyinggal ati lega. Sopo ngerti nasib awak lagi muncul. Kenal anak sing dodol rujak cingur. Ya ngono ki arek. Nyanyine seteng pletot. Ya dimaklumi lah rek. Ya apa sih angel. Wah, rek. Yes. Pokoknya tema kita kali ini adalah masih tidak bosan-bosannya kita membicarakan soal capres. Soal calon presiden Republik ini ke depan. Ya. Nah, isu-isunya Anies yang tadinya menjadi kuda hitam, kok sekarang mulai menanjak elektabilitasnya. Kita matamu menuju dengan matamu. Seolah-olah mata itu menyalahkan. Nah, menghakimi. Menurutmu Won? Nah, menurutmu Won? Kenapa semua ini bisa terjadi? Ya. Oke? Ya. Sudah mulai? Sudah. Ayo. Terima kasih. Ini kesempatan pertama. Tapi kalau saya minta tolong teman-teman ketika saya berbicara harus nyimak. Karena saya lihat ketika saya nonton ulang video ketika saya ngomong, mata Jupri tidak fokus. Ya. Waktunya tertawa, enggak tertawa. Waktunya saya belum lucu dia ketawa duluan ini. Jadi enggak nyambung ya. Konslet. Ada yang bicara. Ya. Ini menarik memang ya, karena apa perseteruan antara capres-cawapres yang nomor Pak Ganjar dengan pasangannya, terus dengan Pak Prabowo dengan pasangannya, ini memang terjadi polemik-polemik ya, saling serang. Biasanya ketika terjadi polemik saling serang, maka muncul sang pencerah itu, yaitu perubahan. Jadi dia dalam posisi yang sangat jelas, bicara tentang cita-cita, harapan, keinginan, visi misi. Ini Pak Anies itu sangat jelas, perubahan. Kalau Pak Prabowo keberlanjutan. Tapi kalau makan Ganjar, siang, ya? Pak Prabowo makan siang. Makan siang. Tapi itu tidak berpengaruh bagi Jupri ya. Ada program itu pun dia gratis dimonggang. Jadi gini, kalau Ganjar itu di dalam menentukan pilihan bagaimana tujuan untuk mempropagandakan visi dan misi, ya agak sulit. Di satu sisi kalau seandainya dia ingin keberlanjutan lalu menyerang Pak Jokowi, ya maka elektabilitasnya berbahaya. Maka sebenarnya bukan usul tapi pandangan saya. Pertama Pak Anies adalah perubahan, terus yang kedua adalah keberlanjutan, dan harusnya Ganjar dan pasangannya adalah perbaikan. Harus jelas, satu kata itu harus kuat. Loh, kenapa nggak kamu usulkan? Bukannya kamu
tet. Pak, khawatirnya gini Pak Jun, ketika itu disampaikan kepada Pak Ganjar, malah Pak Ganjar bilang perbaiki aja hidupmu. Ya. Jadi itu Pak John. Perubahan itu makin lama makin menanjak gitu loh ya. Perubahan makin naik, Pak Prabowo stagnan, Ganjar menurun. Ya ini ya bisa naik turun lah situasional. Tapi sesungguhnya yang paling penting Pak John, kalau ketika berbicara tentang keahlian Pak Anies itu kan pinter banget ya dalam berdebat karena dia adalah tokoh yang sangat intelektual. Pak Ganjar memiliki kemampuan yang luar biasa terutama retorika. Pak Prabowo jogetin aja gitu kan, jogetin aja. Itu kalau nggak hati-hati berbahaya karena apa visi misinya ketutup oleh joget-jogetannya gitu ya. Seperti itu sementara Pak John untuk pembuka ya. Lempar ke Jupri, jangan ke Pak Jeding untuk stabilitas dialog kita. Iya Mas Jeding. Jadi seperti yang saya bicarakan di awal tadi, isu-isunya pasangan urut nomor satu ya, Anies itu satu itu mulai menanjak elektabilitasnya. Menurut Mas Jeding itu disebabkan oleh apakah? Jadi gini, sebuah kemajuan itu bermacam-macam disebabkan karena sesuatu. Pertama itu kemajuan karena power dari orang itu sendiri. Yang kedua karena kelemahan orang lain. Jadi si Anies ini kemajuannya saya pikir karena alternatif kedua tadi, karena dia melihat ada kelemahan orang lain, elektabilitasnya naik. Bukan kemurnian karena powernya dia bagus, bukan. Jadi karena orang lain nilainya rendah, akhirnya dia yang tertinggi. Nah, itu makanya sebagai calon presiden, wakil presiden harus berhati-hati, jangan sampai membuat suatu kesalahan yang akan memunculkan orang lain. Ini strategi yang keliru ini kemarin. Oke, cuma situ. Saya. Coba sekarang kamu beri, gimana tanggapanmu tentang yang apa yang saya omong tadi? Kalau kenaikan dukungan terhadap Pak Anies itu menurut saya sih itu lumrah-lumrah saja. Biasa-biasa saja juga gitu. Yang naik ya biarlah naik gitu. Seperti juga yang berlalu biarlah berlalu. Jadi kalau itu kenaikan yang harus kita cermati sebenarnya. Kalau memang itu kenaikan karena memang program-programnya jelas itu dan karena prestasinya juga beranjak naik itu hal yang wajar ya. Yang memang kenaikan itu karena sebab yang jelas gitu dan karena prestasi yang jelas. Yang kita khawatirkan kalau kenaikan dukungan ini melalui penggorengan. Ini yang berbahaya bagi dirinya sendiri. Itu benar sekarang. Oh, saya selalu benar. Cuman saya salah itu di mata Kliwon aja. Karena apapun yang saya lakukan akan selalu salah di matanya. Makanya saya pingin banget pindah ke hidungnya. Gitu. Ini udah berapa kali nih pindah ke hidungnya? Penggorengannya disuruh jelasin. Maksudnya penggorengan gimana? Ya masa begitu aja bisa sampai. Oke, padahal itu sudah bahasa yang paling cetek gitu. Ya. Masih nggak paham. Nggak paham juga. Begitu aja Pak. Oke, Pak RT, kira-kira menurut Pak RT disebabkan oleh apa? Kalau memang betul, tapi ini juga belum tentu kan, belum tentu betul. Karena kan yang membuat juga orang yang bisa berpihak, bisa nggak berpihak, bisa netral. Menurut Pak RT gimana? Pak Anies sebagai pasangan nomor urut 1 mungkin sebagai underdog atau kuda hitam. Nah ini bisa membahayakan, bisa naik sewaktu-waktu. Biasanya terjadi ntar kalau kedua kubu yang berdua itu bersaing keras. Nah akhirnya mereka berdua bisa terjadi blunder-blunder. Nah blunder-blunder mereka berdua ini bisa jadi menguntungkan Pak Anies sebagai underdog atau kuda hitam. Kan ini masih ada waktu. Nah, bisa aja ibarat balapan formula, nah nanti disalip di tikungan terakhir dan dia bisa menjadi pemenangnya akibat blunder-blunder mereka berdua. Kan ini masih ada waktu. Kita belum tahu pasti ini. Bahaya ya Pak. Iya, berbahaya. Di saat-saat terakhir nanti pas tanggal 14 mereka berdua banyak yang mungkin blunder-blunder, mungkin Kasleolida apalah yang begitu-begitu kita kan nggak tahu.
Maksudnya gimana nih tadi? Aku tadi mendengar selentingan Mas Deding bilang ini berbahaya ini. Maksudnya berbahaya untuk calon lain apa berbahaya terhadap dirimu? Bukan. Terancam. Terancam karena bukan pilihannya. Pak John, sepertinya Dari dia gimana? Pak John, Nah? sepertinya tadi kayak melihat ke saya. Pengen ditanya ya? Biar nggak keliwat dulu. Oke Wan, namanya dia juga belum siap. Kamu dulu deh Wan. Jadi saya kira gini, menarik ya, bahwa dalam dunia politik, paham teman-teman ini memang profesinya beda-beda ya. Saya kira menarik ya, memang berbicara terkait dengan konten, bagaimana seorang capres itu dominan menentukan survei. Apalagi nanti perkembangannya naik turun ya terkait dengan survei. Nanti kalau sudah berdebat, setelah selesai berdebat nanti ada perubahan nggak itu survei ya. Tapi sekali lagi perubahan itu sangat kuat ya. Kalau dalam penelitian yang disampaikan oleh dari namanya Dedi Bungkam ya, dia adalah dari negara Inggris berkebangsaan Spanyol. Sekarang dia tinggal di Lebanon. Berkebangsaan dari Inggris, berkebangsaan Spanyol. Dia sekarang hidup di Lebanon. Dia mengatakan communication of a politic in the my laundry. Jadi ada yang ketawa aja penonton kita itu. Bapak Winton Ahmad ada 1.000 orang. Jadi sebenarnya begini Pak John, visi misi semuanya rakyat udah cerdas. Tapi setelah jadi presiden nanti kira-kira berpihak dengan rakyat apa enggak? Sampai ada satu pertanyaan dari salah satu mahasiswa, Pak Yai, politikus itu kira-kira berani nggak? Berani mana politikus dengan bupati? Hebatan politikus dong, berani politikus itu. Kalau politikus dengan gubernur, hebatan politikus dong. Kalau politikus dengan presiden, kira-kira hebat siapa? Kiai menjawab hebat politikus. Lalu pertanyaan terakhir, kalau dengan Nabi, dia agak mikir, tapi dia ada jawaban, ya hebat politikus. Kenapa, Pak Yai? Nabi itu masih takut dengan Tuhan, tapi politik sudah nggak takut. Dia juga bersumpah masih korupsi. Itu yang paling penting gitu Pak John ya, masalah perubahan atau apapun nanti pelaksanaannya yang penting. Siap. Tapi saya masuk Pak John. Masuk. Tapi ada yang nggak masuk Mas. Tumben pinter. Dan ada yang nggak masuk dikit cuman. Apa? Tadi itu jadi bupati mana hebatnya sama politikus. Padahal bupati juga politikus. Gubernur juga politikus. Di debat ini kan moderator. Oke, sekarang Mas ini kan Jupri yang mendebat. Moderator. Dia nggak nyampe. Padahal menurut dia sudah paling benar itu. Masih di debat aja. Sekarang juga Mas ini nah. Saya nggak setuju kalau pernyataan Kliwon itu mengatakan bahwa Anies itu perubahan. Mana pernah Mas Mendring ini setuju? Perubahan yang mana? Yang benar aja nggak disetujui. Perubahan yang mana? Perubahan. Jakarta sudah dipegang Anies. Ya. Apa yang berubah? Berubah Mas. Apanya? Pohon diganti. Ditebangi sama dia berubah. Jadi nggak ada pohonnya. Perubahan tambah hancur. Ini memang ini judulnya kan naiknya elektabilitas. Dia berlawanan, dia bakal dihujat sama netizen. Dia berusaha menurunkan lagi soalnya. Pak RT masih Jupri nih menanggapi ini. Ya Pak RT aja kasihan dia belum ngomong-ngomong dari Silakan Mas Jupri dulu. Tadi udah siap-siap nganu. Nggak ada kalau kita rubah deh, kayak kita rubah. Tapi masih seputar Anies. Ya. Kira-kira kalau Anies jadi presiden, setuju atau tidak? Kalau tidak, apa alasannya? Kalau setuju, apa alasannya? Mungkin dari Jupri ya. Saya pada dasarnya saya siapapun setuju yang jadi presiden. Dia setuju nggak setuju dia menerima artinya menerima. Karena kalau setuju, kalau tentang setuju tidak setujunya bahwa pilihan kita. Tetapi kalau yang terpilih kemudian bukan pilihan kita, maka kita menerima, harus menerima. Itu sebagai kewajiban kita sebagai warga, sebagai masyarakat biasa sebenarnya. Tetapi saya setuju, tapi tentu yang lebih saya setujuin pilihan saya.
Siap. Begitu. Siapakah itu pilihan saya? Nah, ini yang belum saya kasih tahu. Karena rahasia. Oke, mau tahu? Mau tahu? Tunggu Mas Iring, Kasih tahu nggak ya? Mas Iring. Oke, sekarang Mas Iring. Kalau saya jujur John, saya kurang sreg. Alasannya? Alasannya satu karena Anies tidak bisa melindungi setiap pribadi. Jadi dia ada perbedaan. Dia agak ekstrim lah kasarannya. Tapi nggak bisa diomongin di sini Tidak ya? bisa, tidak universal ceritanya. Itu karena ada unsur-unsur politik, agama dan lain-lain. Itu kalau bagi saya itu udah sampah. Cukup? Cukup. Kalau dari Pak RT, kalau misal Anies terpilih, kira-kira Pak RT setuju atau tidak? Atau kalau setuju, kenapa? Kalau enggak ya kenapa? Saya menganggap 3 calon ini adalah putra terbaik Bangsa. bangsa atau putra terbaik Indonesia saat ini, karena sekarang udah sah itu merupakan calon-calonnya. Nah, seandainya nanti itu terpilih secara demokratis dan disahkan oleh KPU dan itu boleh, ya kita harus tetap dukung. Nah, kan ini kan cuma peristiwa 5 tahunan. Nah, seandainya nanti dalam prakteknya tidak bagus atau tidak berhasil, ya kita 5 tahun lagi pilih yang lain. Karena inilah yang ditetapkan menurut undang-undangnya. Ini calon kita. Ya. Oke. Kalau menurut saya sih, kalau kata Pak RT tadi, inilah putra terbaik bangsa. Ya menurut saya juga belum tentu. Cuman 3 pasang inilah sekarang ini yang maju. Nah, yang bisa maju. Kalau terbaik saya pikir mungkin ada yang lebih banyak yang, karena masih banyak yang putra terbaik yang ada, yang dicalonkan. Nah, yang dicalonkan oleh, putra terbaik yang dicalonkan ya. yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Oke. Karena undang-undangnya begitu. Siap, kalau gitu saya setuju Pak RT. Kliwon? Hanya di Waton Gayeng ini ya, yang moderator itu kadang keluar dari fungsi moderator, kadang dia nanya tapi dia tiba-tiba mendebat narasumber, bikin kapok narasumber. Loh, kamu nggak ngeliat mantan Najwa sih? Mantan Najwa itu kadang-kadang yang di debat sampai narasumbernya nggak bisa ngomong Ya, kadang-kadang. tapi dalam bentuk pertanyaan, nadamu pernyataan. Jadi nggak ada tanda tanyanya, tapi kayak memaksa kita harus ikut kamu gitu loh. Jadi kontennya apa? Kontenmu boy. Jadi menurut saya gini teman-teman, ini terakhir ya. Nah, Teman-teman, menurut saya siapapun presidennya nanti kita harus mengikuti. Karena 5 dari calon yang terbaik, ya 5 orang dari calon yang terbaik ini, 5, 6. plus anaknya Pak Presiden itu. Oh. Kok aku ngomong terbaik rasanya kayak kangen. Jadi menurut saya semuanya ada hikmahnya deh, ya. Ya. Kalau saya mengutip untuk supaya ada pencerahan dikit ya, bahwa seorang raja itu punya penasihat lalu mengajak berburu dengan 4 prajuritnya. Jadi penasihat 4 prajurit ngajak berburu sang raja, tapi setelah sampai di tengah hutan ternyata sang raja terluka tangannya, jempolnya berdarah. Lalu bertanya kepada penasihat, ini kenapa jempol saya berdarah? Pertanda apa ini? Oh raja, sudahlah raja, nggak usah disesali, semuanya ada hikmahnya. Kurang ajar. Penasihat yang sudah aku bayar cuma ngomong sederhana begitu. Pulang ke kerajaan lagi, dia langsung dipenjara penasihat itu. Dipenjara terus akhirnya buka pendaftaran baru penasihat baru. Setelah itu raja memutuskan untuk berburu lagi dengan 4 prajurit dan penasihat yang baru tadi. Singkat cerita, sampai di tengah hutan ternyata ditangkap oleh orang-orang pedalaman mereka. Masuk ke dalam itu, lalu keesokan harinya mereka dijadikan santapan para dewa. Nah, prajurit 1, 2, 3, 4, dimasukkan ya, dieksekusi Pak Jor. Terus penasihat dieksekusi juga. Ternyata ketika sang raja, tidak layak untuk makanan dewa. Kenapa? Jempolnya cacat, terluka, gitu kan, bekas luka itu. Nah, akhirnya sang raja pulang ke kerajaan, langsung yang penasihat yang di penjara itu disuruh keluar, panggil sang
penasihat, terima kasih. Ternyata hikmah yang kamu katakan itu seperti itu. Aku bersyukur aku hidup dan pulang ke kerajaan. Nah, penasihatnya, Raja saya juga terima kasih. Kalau saya nggak di penjara, mungkin saya penasihat yang dimakan juga. Jadi hikmah, semuanya ada hikmahnya. Nanti presidennya siapapun ada hikmahnya. Ya, ini agak serius dan nggak usah diketawain ya. Saya kira ini untuk pencerahan supaya kelihatan ada kualitasnya. Gitu. Saya kira gitu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, teman-teman, Watun Gayeng, saya juga akan memberi pencerahan. Apakah betul dewa itu makanannya manusia? Yang saya bingung itu jempolnya cacat nggak doyan dewanya. Ya karena cacat ini, mana cacat? Iya, itu menurut saya tuh. Cacat nggak mau. Jadi selama ini Kok usah dibahas kok? makanan dewa itu manusia. Oke teman-teman, kayak gitu nggak usah dibahas. Bahas aja siapa pilihan Anda. Jadi teman-teman, Watun Gayeng, siapapun terpilih nanti ya kita terima dengan lapang dada. Karena itulah namanya demokrasi. Meskipun selisihnya cuma satu orang saja, dialah pemenangnya. Oke teman-teman Watun Gayeng, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau soal berdebat tentang capres dan wapres nggak ada habis-habisnya. Ya. Silakan simpulkan sendiri. Di sini tidak ada apa Mas Ding? Kesimpulan. Tidak ada kesimpulan. Sampai jumpa episode berikutnya. Bye. Bye.